Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal PKMGT kami yang berjudul Penggunaan Indolink Portable sebagai alat edukasi anti-intoleransi. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Berikut ini adalah hal-hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah gagasan, yang ketiga adalah kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka dari proposal kami. Latar belakang, keberagaman bukanlah hal yang asing di Indonesia. Melihat betapa heterogennya masyarakat Indonesia, peristiwa intoleransi akan lebih sulit untuk dihindari, mengingat banyaknya pemikiran yang harus disatukan. Di Indonesia, intoleransi menjadi salah satu PR besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dilansir dari halaman online Berita 1, dalam kurun 2018 sampai 2019, sedikitnya 31 kasus intoleransi terjadi. Sebagai contoh dari kasus intoleransi sosial di Indonesia, dilansir dari situs berita daring Tirto ID, yaitu makian bernada rasisme serta penangkapan paksa yang dilakukan oleh suatu ormas dan aparat keamanan negara kepada mahasiswa Papua yang sedang berdemo di kota Surabaya. Permasalahan intoleransi sosial tidak hanya ada di dunia nyata saja, tetapi juga hadir di dunia maya. Salah satunya terjadi di lingkup media sosial Twitter yang dipicu oleh sebuah akun yang menganggap bahwa memberi ucapan selamat hari Nyepi merupakan hal yang salah atau melenceng dari keyakinannya. Melihat begitu peliknya masalah intoleransi di Indonesia, peneliti menganggap penanganan yang tepat dan solusi kreatif sangat diperlukan dalam kondisi seperti saat ini. Melalui proses pengamatan sosial dan literatur dari berbagai sumber, peneliti mencanangkan suatu solusi kreatif melalui pembuatan alat portable anti-intoleransi bernama Indolink. Indolink merupakan alat elektronik portable yang berisi informasi mengenai keragaman budaya dan peristiwa intoleransi di Indonesia yang ditunjukkan untuk remaja usia sekolah. Untuk tujuan dari proposal PKMGT ini, yang pertama adalah untuk mengurangi tingkat intoleransi di Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk mengenalkan karakter intoleransi melalui media digital. Dan yang ketiga untuk meningkatkan minat siswa mempelajari intoleransi di Indonesia. Untuk manfaat, dengan adanya gagasan PKMGT Indolink, penulis berharap tingkat intoleransi di Indonesia dapat menurun dan para siswa memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Menurut Kusuma Hamijojo dalam bukunya terbitan tahun 2000 halaman 45, Indonesia memiliki keberagaman budaya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis Indonesia yang beragam dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural atau jamak dan sekaligus juga heterogen atau beraneka ragam. Sedangkan menurut Nasikun dalam buku terbitannya tahun 2007 halaman 33, kemajemukan rakyat Indonesia dapat dilihat dari dua ciri, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, dilihat dari kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Sedangkan secara vertikal, dilihat dengan adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup signifikan. Seperti yang dilansir dalam cnnindonesia.com yang diketik oleh Ardimanto Adiputra, sebanyak 31 kasus pelanggaran hak terhadap beragama dan berkeyakinan lewat berbagai media, 12 kasus pelanggaran upacara pelaksanaan kepercayaan agama, 11 kasus pelarangan terhadap pendirian tempat ibadah, 2 kasus perusakan tempat ibadah, ataupun 3 kasus perusakan properti dan pelanggaran terkait kebudayaan etnis tertentu. Seperti yang dilansir juga dalam ksm.ui.ac.id yang diketik oleh Rika Sanah U, kurangnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kasus intoleransi di Indonesia. Solusi yang pernah ditawarkan. Pertama, Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki berbagai program yang fokus pada budaya asli Indonesia, mulai dari kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, dan permusiuman. Yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki dua program, yaitu Penggiat Budaya dan
Pekan Kebudayaan Nasional. Gagasan baru yang ditawarkan oleh penulis yaitu Induling. Induling adalah alat elektronik portable yang berisi informasi mengenai keragaman budaya di Indonesia yang ditujukan untuk remaja usia sekolah. Alat ini memuat penjelasan dan ilustrasi terkait keragaman budaya di Indonesia dan dilengkapi dengan sensor suara. Alat ini memiliki ukuran dengan panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm. Bodi alat ini terbuat dari material plastik. Kemudian layar dapat dilipat dan lembar pipi atau board rangkaian listrik terdapat di dalam bodi alat. Alat ini juga dilengkapi dengan pendeteksi suara berbasis microcontroller dan EasyVR yang dihubungkan dengan board microcontroller Arduino. Penyimpanan internal yang menjadi pusat dari basis data dan dilengkapi juga dengan teknologi hologram dan dapat terhubung dengan mesin pencari daring. Berikut ini adalah sketsa tampak luar dan belakang Induling. Tampak luar Induling adalah seperti ini, dengan panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm yang memungkinkan alat ini untuk dibawa kemana saja, dilengkapi dengan speaker atau pengeras suara di bagian bawah, lalu ada juga kipas atau luaran angin yang berfungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh mesin saat bekerja, lalu dilengkapi dengan earphone plug yang berfungsi untuk memasukkan perangkat pendengar suara. Lalu tampak belakangnya adalah seperti ini, dilengkapi dengan USB plug untuk memasukkan flash disk agar dapat memindahkan data dari luar atau dari dalam Induling. Lalu dilengkapi dengan lampu indikator berwarna ada 3, hijau, merah, dan biru. Hijau berarti mesin sedang menyala, merah berarti baterai telah habis atau menuju habis, lalu ada biru yang mengindikasikan bahwa baterai sudah penuh. Lalu dilengkapi juga dengan colokan charger untuk mengecas jika baterainya akan habis atau telah habis. Selanjutnya adalah sketsa tampak depan Induling. Jadi seperti ini dengan layar yang bisa dilipat bagian atas dan bawah. Layar di nomor 1 seperti ini, lalu di sampingnya ada speaker pengeras suara. Lalu yang ketiga adalah tombol proyektor, di mana bisa ditombol untuk memunculkan hologram dari layar. Lalu keempat adalah tombol daya untuk mematikan dan menghidupkan mesin. Lalu kelima adalah keyboard untuk memasukkan kata kunci atau memasukkan informasi-informasi yang hendak kalian cari dalam Induling. Lalu selanjutnya adalah tombol kursor untuk memindah menu. Lalu yang ketujuh adalah tombol OK untuk menyetujui opsi. Lalu yang kedelapan adalah tombol halaman depan yang gunanya adalah untuk mengembalikan tampilan layar ke halaman depan ketika Anda telah selesai dengan aplikasi yang ada di Induling. Alat ini diprogram dengan teknologi yang memungkinkan pendeteksian suara berbasis microcontroller. Teknologi tersebut memadukan sensor suara dengan program komputer yang ada pada alat tersebut yang disebut dengan EasyVR, modul voice recognition multifungsi yang dapat digunakan pada banyak aplikasi pengontrolan yang membutuhkan pendeteksian suara maupun percakapan. Modul ini dapat digunakan atau dihubungkan dengan board microcontroller Arduino. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari wiring platform yang dirancang dengan prosesor Atmel AVR dan perangkat lunak yang memiliki bahasa pemrograman sendiri dan memudahkan penggunaan alat-alat elektronik di berbagai bidang. Induling dilengkapi pula dengan penyimpanan internal yang menjadi pusat dari basis data untuk alat tersebut. Basis data ini memuat informasi-informasi terkait fenomena-fenomena intoleransi yang diurutkan menurut abjad. Melalui memasukkan kata kunci yang ada dalam basis data dengan mengetikkan melalui keyboard atau mengucapkannya dari jarak tertentu sekitar 20 cm dari mikrofon Induling, informasi-informasi mengenai fenomena intoleransi disajikan melalui layar Induling. Di sisi kanan terdapat tombol hologram.
Berikut adalah ilustrasi hologram. Dengan menyambungkannya dengan piranti keras atau hardware yang dapat menyediakan akses internet seperti modem dan wireless fidelity, alat ini juga dapat terhubung dengan mesin pencari Google. Dalam merealisasikan alat Indolink diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pihak dan keterlibatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek. Kementerian Riset dan Teknologi diharap dapat membantu dalam hal pengembangan teknologi yang digunakan dalam Indolink sehingga nantinya alat ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Yang kedua, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat membantu dalam hal memilih dan mengkaji lebih jauh konten apa saja yang perlu dimasukkan dalam Indolink. Selain itu, Kemendikbud juga diharapkan dapat membantu agar alat ini dapat digunakan secara maksimal di kalangan siswa dan guru. Yang ketiga ada investor dan perusahaan swasta. Investor dan perusahaan swasta dibutuhkan dalam hal pendanaan. Dalam perancangan Indolink, tentu butuh pendanaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu sosialisasi lebih lanjut mengenai prospek dan manfaat Indolink agar para investor dan perusahaan swasta dapat berkontribusi dalam perancangan alat ini. Yang keempat ada teknisi. Teknisi yang dibutuhkan adalah teknisi elektronika, teknisi listrik, dan programmer. Teknisi elektronika dibutuhkan dalam pembuatan Indolink, tes kondisi Indolink sebelum digunakan, hingga kalibrasi perangkat Indolink. Teknisi listrik dibutuhkan dalam merancang komponen listrik dalam Indolink. Programmer dibutuhkan dalam mendesain program perangkat lunak Indolink dengan menggunakan kode tertentu, sehingga dapat menjadi sebuah perintah pada perangkat untuk menjalankan tugas tertentu. Untuk langkah strategis pengimplementasian gagasan, penulis membaginya menjadi 3 tahap besar, yaitu tahap pra-pembuatan, tahap pembuatan, dan tahap pasca pembuatan. Tahap pra-pembuatan dimulai dengan pematangan konsep dan juga rancang bangun. Pada tahap ini, nantinya akan dihasilkan konsep yang matang dan rancang bangun yang konkret yang siap diimplementasikan untuk gagasan Indolink. Untuk estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Setelah pematangan konsep dan juga rancang bangun, dilanjutkan dengan pengajuan proposal pendanaan, baik kepada pihak swasta maupun Kemendikbud sebagai investor atau sebagai penyumbang dana, untuk pengimplementasian gagasan Indolink. Estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 3 bulan. Dilanjutkan dengan sosialisasi kepada Kemendikbud dan juga sekolah-sekolah. Mengingat sasaran dari alat Indolink ini adalah siswa-siswa pelajar di tingkat SMP dan juga SMA, maka sosialisasi kepada Kemendikbud dan sekolah-sekolah sangat diperlukan untuk menginformasikan bahwa nantinya akan dibuat sebuah alat yang akan diimplementasikan terkhusus kepada para remaja di tingkat sekolah-sekolah tersebut. Untuk estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 8 bulan hingga 1 tahun. Tahapan selanjutnya yaitu tahap pembuatan. Tahap pembuatan dimulai dengan persiapan alat bahan dan tenaga perakit. Pada tahapan ini dilakukan pendataan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk perakitan alat Indolink dan juga perekrutmen terhadap tenaga perakit, yang itu teknisi-teknisi. Teknisi yang dibutuhkan adalah teknisi elektronika dan juga programmer. Untuk estimasi waktu sekitar 3 bulan. Dilanjutkan dengan kerjasama dengan pihak investor, baik swasta maupun Kemenristek Dikti. Hal ini menindaklanjuti dari pengajuan proposal pendanaan pada tahap selanjutnya. Untuk estimasi waktu yang dibutuhkan sekitar 1 tahun. Dilanjutkan dengan pemesanan alat dan bahan, berdasarkan dari persiapan alat dan bahan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 tahun, dan dilanjutkan dengan perakitan alat. Perakitan alat dilakukan oleh teknisi-teknisi berdasarkan dengan rancang bangun yang sudah dibentuk dan juga alat dan bahan yang sudah dipesan. Untuk estimasi waktunya sekitar 2-2,5 tahun. Setelah perakitan alat Indolink dilanjutkan dengan uji kelayakan sistem, yaitu uji kelayakan bagi alat yang sudah sesuai sebelum dilakukan tahap uji coba. Apakah alatnya berfungsi dengan maksimal, berfungsi dengan sesuai, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk estimasi waktunya sekitar 1-3 bulan. Tahapan terakhir yaitu tahap pasca pembuatan. Pada tahap pasca pembuatan dilakukan uji coba alat kepada siswa-siswa sekolah di sekolah-sekolah mitra.
Uji coba akan dilakukan selama 1 tahun. Setelah itu, akan kami lakukan evaluasi kinerja sistem untuk melihat apakah alat ini bekerja dengan baik dan bagaimana dampaknya terhadap siswa dengan melakukan perbandingan sebelum dan juga setelah adanya alat Indolink ini. Inti gagasan. Indolink adalah alat elektronik portable yang berisi informasi tentang keragaman budaya di Indonesia dan peristiwa intoleransi. Alat ini ditujukan untuk remaja sekolah. Indolink memuat penjelasan dan ilustrasi terkait keragaman budaya yang ada di Indonesia dan peristiwa intoleransi yang dilengkapi dengan sensor suara dan teknologi hologram. Jarak maksimum Indolink untuk mampu mendeteksi suara yaitu kurang lebih sejauh 20 cm dari sensor mikrofon. Dengan digunakannya alat tersebut, tingkat intoleransi sosial di Indonesia diharapkan dapat diminimalisasi. Kesimpulan dari teknik implementasi yaitu yang pertama, dilakukan perincian dan perancangan konsep yang digagas, serta pengajuan proposal pendanaan. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kerjasama dan sosialisasi terhadap pihak terkait. Selanjutnya dilakukan persiapan alat, bahan, dan teknisi perakit dengan bantuan ahli, serta melakukan perakitan alat. Kemudian yang keempat, dilakukan uji kelayakan dan evaluasi kinerja sistem. Dan yang terakhir yaitu uji coba penggunaan kepada siswa sekolah. Prediksi keberhasilan. Dengan menggunakan Indolink, maka dapat diprediksi bahwa permasalahan intoleransi di Indonesia dapat diminimalisasi, serta nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme bisa lebih tertanam dalam diri masyarakat Indonesia, terutama pada usia remaja.